Kisah orang kudus hari ini tanggal 7 Desember adalah Santo Ambrosius. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Santo Ambrosius adalah uskup kota Milan, salah satu keuskupan terpenting pada abad keempat. Santo Ambrosius bersama-sama dengan Santo Agustinus Hippo, Santo Hieronymus, dan Santo Gregorius Agung dianggap sebagai 4 doktor gereja barat dalam sejarah gereja kuno. Ambrosius lahir sekitar tahun 339 di Trier, Jerman, di lingkungan sebuah keluarga Kristen yang saleh. Ayahnya adalah gubernur atau prefek Romawi di Gallia Narbonensis, dan ibunya adalah seorang wanita Kristen yang saleh. Sebuah legenda mengatakan bahwa ketika masih anak-anak, sekelompok lebah hinggap di muka Ambrosius kecil dan meninggalkan setetes madu di mulutnya. Bapaknya berpikir bahwa ini adalah tanda bahwa anak ini akan menjadi seorang yang sangat pandai berbicara. Karena alasan ini, lebah dan sarang lebah sering tampak dalam simbol santo ini. Ambrosius berencana mengikuti karir politik ayahnya, karena itu kemudian ia bersekolah di kota Roma. Ia belajar sastra, hukum, dan retorika. Kepandaiannya membuat ia dapat tempat di Dewan Kota, dan sekitar tahun 372 ia diangkat menjadi kepala Dewan Kota Liguria dan Emilia dengan berkedudukan di kota Milano. Saat itu Milano adalah ibu kota kedua kerajaan Romawi setelah kota Roma. Kedudukan ini membuatnya menjadi terkenal ke seluruh negeri sebagai seorang administrator yang cakap dan seorang politik yang ulung. Pada masa itu, umat di kota Milan terpecah menjadi 2 golongan, yaitu Kristen Trinitarian dan Bid'ah Arian. Walau ia sendiri adalah seorang Kristen yang setia dan percaya kepada Tuhan Yesus, namun Ambrosius, sang kepala Dewan Kota yang sangat bersahaja ini sangat dihormati dan diterima dengan baik oleh kedua golongan yang sedang bertikai ini. Ketika Uskup Milan Ausentius meninggal dunia, kedua golongan ini terlibat persaingan dan pertikaian sengit dalam pemilihan uskup yang baru. Gubernur Milan sampai harus datang secara pribadi ke basilika tempat pemilihan berlangsung untuk mencegah kerusuhan yang mungkin akan terjadi. Saat gubernur sedang berpidato, ia diinterupsi dengan seru-seruan. Angkat Ambrosius menjadi uskup, yang kemudian diikuti oleh orang lain sehingga Ambrosius pun secara aklamasi diangkat sebagai uskup. Ambrosius dengan keras menolak pengangkatannya ini karena ia sama sekali tidak siap. Ia bukan seorang imam dan tidak memiliki pendidikan teologis. Namun umat terus mendesaknya. Gubernur Milan dan bahkan kaisar pun memintanya untuk menerima keputusan tersebut. Suara rakyat adalah suara Tuhan, begitu kata mereka. Ambrosius kemudian dengan besar hati menerima pilihan umat kota Milan. Sebagai uskup, ia segera menjalani cara hidup para pertapa atau asketik dan bermati raga dengan sangat keras. Ia menjual segala miliknya dan membagi-bagikan uangnya kepada orang miskin. Tanahnya yang luas ia serahkan kepada gereja dan sebagian kecil ia sisakan untuk saudara perempuannya Marcelina yang kemudian juga menjadi seorang santa. Uskup Ambrosius menjadi bapa serta teladan yang mengagumkan bagi umatnya. Ia juga melawan segala kejahatan dengan keberanian yang mengagumkan. Ia juga melawan Bid'ah Arian dengan sangat gigih. Suatu ketika kaum Arian yang mendapat dukungan kuat dari Kaisar dan Ibu Suri meminta izin dari Bapak Uskup Ambrosius untuk menggunakan 2 gedung gereja, satu di dalam kota dan satunya lagi di pinggiran kota Milan. Ambrosius menolak, dan karena itu ia dituntut pertanggungjawaban di hadapan Dewan Kekaisaran. Dalam sidang yang dihadiri khalayak ramai itu, kegigihannya menyebabkan hakim memperbolehkannya pulang tanpa harus menyerahkan kedua gedung gereja tersebut. Segala upaya Dewan Kekaisaran untuk dapat menguasai kedua gereja itu bagi kaum Arian terbukti sia-sia. Ketika mereka terus menekannya dengan segala cara, Bapak Uskup malah mengeluarkan pernyataan yang sangat keras. Jika engkau menginginkan saya siap untuk takluk. Bawalah saya ke dalam penjara atau kematian. Saya tidak akan melawan, tetapi saya tidak akan mengkhianati gereja Kristus. Saya tidak akan menyeru rakyat untuk menolong saya. Lebih baik saya mati di kaki altar daripada meninggalkannya. Huru-hara rakyat tidak akan saya bangkitkan, namun hanya Allah yang mampu meredakannya. Kemudian menurut legenda,
Ketegasan Santo Ambrosius ini dapat menghentikan pertumbuhan pengaruh ajaran sesat Arian di Milano. Berhadapan dengan suatu pasukan yang siap menyerang, Santo Ambrosius berdiri paling depan menyambut kedatangan mereka. Ia berhasil meyakinkan pemimpin mereka untuk menarik mundur pasukannya meninggalkan Milano. Sebagai uskup, Ambrosius tidak pernah melupakan tugas utamanya sebagai pelayan iman bagi umatnya. Ia melayani semua orang dengan penuh kasih, baik dari golongan petani miskin maupun dari keluarga bangsawan yang kaya raya. Bagi sang uskup, semua orang adalah sama di mata Tuhan. Bahkan ketika Kaisar Theodosius melakukan suatu dosa berat, Bapak Uskup tidak segan-segan menegurnya. Teguran keras dari gembalanya tidak membuat Kaisar menjadi gusar dan marah. Ia sadar bahwa Ambrosius benar. Sebagai bukti pertobatannya, Kaisar dengan rendah hati melakukan penitensi secara umum atas dosa-dosanya sesuai dengan perintah dari Bapak Uskup. Rakyat khawatir akan apa yang terjadi dengan Italia apabila Ambrosius wafat. Karenanya ketika Ambrosius jatuh sakit, mereka memohon kepadanya untuk berdoa agar dikaruniai umur panjang. Ambrosius menjawab, "Aku tidak berlaku sedemikian rupa di antara kalian sehingga aku merasa malu untuk hidup lebih lama. Namun demikian aku juga tidak takut mati karena kita mempunyai Tuhan yang baik." Uskup Ambrosius wafat pada hari Jumat Agung tahun 397.